Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ilmu Komunikasi UMY dan sekarang kita lagi ada di Museum Muhammadiyah. Penasaran kan dalamnya ada apa aja? Yuk kita cek. Oke guys, jadi sekarang di Museum Muhammadiyah ini kita di ruang pertama ada mengenai tentang Ketua Umum Muhammadiyah, yang biar lebih jelasnya kita langsung saja kita tanyakan kepada guide di sini ya, oke? Dengan Mas siapa? Nalde. Mas Nalde, oke. Mas Nalde, ini di ruang pertama kita dapat kata tentang Ketua Umum Muhammadiyah nih. Kenapa sih harus di pertama gitu kan? Oh, oke. Jadi sekarang kan zona pengkondisian. Nah, kenapa ketua umum di zona pengkondisian? Agar pengunjung itu langsung tahu sejarah awal mula Muhammadiyah itu, pemimpinnya siapa aja, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai yang terakhir Profesor Haidar Nasir. Makanya ditampilkan di sini di zona pengkondisian. Oke, ini namanya sebutnya zona pengkondisian. Betul sekali. Oke, makasih. Dan selanjutnya kita bakal lanjut ke zona di sini saya nggak sendirian nih, ada mbaknya yang mau sedikit menjelaskan apa itu zona ini gitu, pembawa cahaya. Jadi kira-kira ini tuh ada apa aja sih mbak gitu? Oke, sedikit saya jelasin ya mbak mengenai zona pembawa cahaya. Di zona pembawa cahaya ini di sebelah sana itu ada lukisan pahlawan tokoh nasional Muhammadiyah sebanyak 22 orang. Kemudian di sebelah sini ada replika buku-buku perpustakaan dari hasil pemikiran para kader-kader Muhammadiyah. Kemudian di sebelah sana ada lukisan kaligrafi dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kemudian di sini ada globe cekuk yang diberi nama Bring the Light. Oke, filosofinya apa ya karena dinamakan seperti itu? Ini menjadi filosofi dari Muhammadiyah sendiri, Mbak. Oke. Karena sang surya kan menyinari. Sang surya itu hampir menyinari seluruh bagian Dunia. Oke. Jadi ditaruh di sini agar cahayanya. Ya, bener banget. Oke, makasih mbak. Berdirinya Muhammadiyah. Biar lebih jelasnya kita tanya-tanya yuk sama Mbak Oka. Nah ya, bagaimana sih Mbak berdirinya sejarah Muhammadiyah ini? Oke, jadi di zona ini merupakan zona berdirinya Muhammadiyah. Bisa dimulai dari sini. Ini merupakan lanjutan dari zona kapal, di mana ini saat Kiai Haji Ahmad Dahlan berada di Mekah dan bertemu dengan para tokoh pemikir agama Islam, yang akhirnya tokoh-tokoh ini membuat pembaharuan Islam. Bisa dilihat tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang ada yaitu Jamaluddin Al-Afghani, terus Muhammad Rashid Ridho, dan Syekh Muhammad Abdul. Jadi saat bertemu dengan tiga tokoh ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menemukan pemikiran baru yang akhirnya membuat agama Islam dengan pembaruan, yang mana pembaruan ini meliputi dari pembaruan dari arah kiblat. Dari arah kiblat ini bisa kita lihat di selanjutnya. Ini. Selanjutnya yaitu gelombang pembaruan sampai ke Nusantara, yaitu saat Kiai Haji Ahmad Dahlan 2 tahun di Mekah dan akhirnya pulang ke Indonesia membawa pembaruan ke Nusantara. Jadi kita bisa lihat pembaharuannya dalam bentuk tahayul, bid'ah, dan musarat. Oke, selanjutnya kita ada di zona 5 pilar. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita tanyakan kepada Mas saya.
penjelasan di zona ini? Zona ini adalah zona 5 pilar, di mana kelanjutan dari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Nah, sesudah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat gerakan pembaharuan, yaitu 5 pilar gerakan. Yang pertama ada gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini yaitu dimaksud untuk memperbaiki praktik ibadah serta memperbaiki mengatasi keterbelakangan umat Islam pada waktu itu, di mana untuk menyebarkannya itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan contohnya itu bisa dilihat di sini. Ini adalah salah satu dokumentasi pada zaman dulu, yaitu ada pelaksanaan sholat berjamaah bersama, terus dilanjutkan dengan takbir akbar. Gerakan perempuan, di mana Perserikatan Muhammadiyah memberikan perhatian besar pada kemajuan kaum perempuan dengan mengembangkan ruang pendidikan, ekonomi, sosial, dan organisasi. Nah, kemajuan kaum perempuan ini melalui organisasi otonomnya, yaitu ada Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Terus dilanjut setelah gerakan dari perempuan, ada juga gerakan dari pendidikan atau literasi dulu deh. Ada gerakan dari literasi, di mana di sini juga salah satu dari pilar utamanya Muhammadiyah adalah gerakan literasi. Melalui gerakan ini, Muhammadiyah memproduksi dan menyebarkan pengetahuan untuk kemajuan umat Islam. Dan di sini bukti-buktinya ada dari literatur, dari bukti gerakan literasi dari yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Terus di sini juga ada hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 kepada Kiai Haji Suja atas perannya serta PKO Muhammadiyah dalam memberikan pertolongan kepada rakyat Yogyakarta. Dan di mana ini tuh sebagai bentuk penghargaan dari beliau juga atas adanya gerakan kesehatan dan sosial. Ini di sini buktinya. Nah, ini dokumentasinya. Ini sih, Mbak. Ya. Istilahnya kalau kita sekarang dikenal Puskesmas atau rumah sakit pada zaman dulu. Nah, terus yang terakhir juga, yaitu gerakan yang kelima, ada gerakan pendidikan. Di mana untuk membangun umat Islam yang lebih rasional, Muhammadiyah juga mengembangkan sistem pendidikan modern yang terlembaga dalam bentuk sekolah. Nah, sistem pembelajaran berjenjang yang digunakan meliputi materi pengajaran ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Seperti ini bukti-buktinya ada di sini. Seperti kalau kita sekarang tuh lebih kenal ke modulnya atau enggak buku-buku ajarannya. Terus ada juga Muhammadiyah mendirikan gedung buku atau bisa disebut dalam perpustakaan Muhammadiyah yang terletak di Taman Pustaka Muhammadiyah di Perayaan Sekaten atau Maulid Nabi di alun-alun utara Yogyakarta tahun 1932. Oke guys, sekarang kita ada di zona revolusi. Dan supaya kita lebih tahu tentang jelasnya peran Muhammadiyah dalam revolusi dunia ini, mari kita tanyakan langsung. Sekarang saya sudah ketemu dengan Mbak Dini. Mbak Dini bisa jelasin nggak gimana sih peran Muhammadiyah di revolusi ini? Boleh banget dong. Jadi ini videotron yang bisa kita tonton bentar lagi mulai ya. Penyebaran Muhammadiyah setelah diakui oleh pemerintah Belanda itu semakin membuat Muhammadiyah itu besar. Jadi setelah 2 tahun setelah dia berdiri, diakui pemerintah Belanda, terus Muhammadiyah ini menyebar ke seluruh Indonesia. Iya, padahal sebelum merdeka kan mas, keren banget Ahmad Dahlan. Terus nanti ada beberapa tokoh penting Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim yang membantu Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke zona selanjutnya. Oh, ini zona apa ini, Pak? Jadi ini tuh ada beberapa poster yang kita ambil dari websitenya Belanda. Ya, Belanda kan rapi banget kan mas, arsip-arsipnya. Terus sama kita ambil dari arsip negara. Kita cetak ulang, kita bikin seakan-akan kita kembali lagi nih ke zaman masa perjuangan kita dulu. Ini juga ada suara Muhammadiyah yang asli, boleh dilihat. Ini panggilan beramal. Iya, ini mas suara Muhammadiyah. Iya, yang dari itu. pertama itu asli. Oke. Berarti sebenarnya dari arsip negara, Belanda juga. Iya, Belanda juga. Ya ini pemirsa, salah satu kata-kata motivasi dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sini ada Siti Badila Zuber. Sini juga ada dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mungkin sangat-sangat keren sekali, bisa menjadikan panutan bagi kita semua.
dalam kehidupan kita. Oke, cukup sekian, terima kasih dari Zona Revolusi ini bisa diambil secara nilai Pancasilanya. Terima kasih. Udah sampai zona organisasi otonom. Untuk lebih tahu lanjut gimana sih apa aja dalamnya, kita tanya sama Mas Dimas. Apa aja sih organisasi otonom Muhammadiyah? Baik ya, di zona ini, di zona organisasi otonom itu ada 7 organisasi. Yang pertama di sini sudah terlihat ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, Pemuda Muhammadiyah Aisyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di samping itu tujuan berdirinya 7 organisasi tersebut di sini juga sudah tercantumkan bahwa organisasi itu dibentuk oleh Muhammadiyah untuk memberikan pelayanan yang bersifat khusus sekaligus sebagai program kaderisasi Muhammadiyah. Begitu. Terima kasih. Oke. Kunjungan kami ke Museum Muhammadiyah membawa banyak pelajaran, terutama ketika kita mendengarkan penjelasan tentang Muhammadiyah, mulai dari sejarah, keilmuan, hingga pergerakan-pergerakan yang dilakukan Muhammadiyah. Sebagai bukti, kita dapat melihat pada pernyataan pikiran abad kedua. Di sana dinyatakan bahwa Muhammadiyah sangat komitmen terhadap kerukunan, perdamaian, dan anti terhadap separatisme yang dapat menghancurkan NKRI, Pancasila, dan kebinekaan. Wacana Pancasila dalam Muhammadiyah sudahlah final, terutama dalam tingkatan pusat. Yang artinya Muhammadiyah dengan segala daya dan upayanya tentu akan ikut merawat Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Dengan menjadikan negara Indonesia sebagai negara perjanjian kolektif dan negara tempat Muhammadiyah mewujudkan pemikiran dan amaliyah keislaman atau yang bisa disebut Darul Ahdi wa Syahadah, maka dari itu nilai itu sebagai pandangan organisasi dan sebuah rumusan penting dari sisi teologis politik yang juga merupakan langkah yang sangat bijak untuk menghargai kesepakatan bersama yang telah dibangun oleh para pendiri, terutama para pendiri bangsa Indonesia yang ingin negara Indonesia dibangun berdasarkan keberagaman dan saling toleransi dan juga tentu mengamalkan nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Oke guys, tadi adalah suatu penjelasan dari review Museum Muhammadiyah ya. Kita sudah melihat banyak sekali peradaban-peradaban, pengalaman dan pendidikan yang bisa diambil melalui Pancasilanya. Semoga bermanfaat dan see you.